cerita sebentar Pak, sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Kebanyakan aktivitasnya cuma di rumah saja, ya. Gangguin istri. Gangguin istri. Dan sebagian kita memang banyak online sih ya Pak ya. Tapi temanya semua tentang rumah tangga lah, gitu. Itu saja Pak. Oke, masih tetap aktivitasnya di rumah ya Pak ya. Ya, gangguin istri karena memang istri pingin diganggu Pak. Ya. Oke. Juga kami ingatkan kepada teman-teman, sebentar nanti kita akan acaranya seperti ini, jadi sekitar 30 menit kurang lebih Pak Gideon akan memaparkan materi sesuai dengan tema kita malam hari ini, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, pada saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa bertanya sesuai dengan tema kita. Dan kemarin kalau tidak salah ada pesan yang khusus disampaikan oleh narasumber kita bahwa khusus malam hari ini, bukan khusus malam hari ini, tapi mungkin prinsip beliau tidak terlalu membahas tentang perceraian. Ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar perceraian, Pak boleh nggak bercerai? Gimana uang nggak? Ya itu nggak dibahas di sini. Jadi bukan masalah boleh tidak boleh, tapi untuk malam hari ini pertanyaan tersebut kita akan skip ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perceraian dan segala macam, itu akan kami skip oleh tim penyaring pertanyaan. Jadi bertanyalah sesuai dengan tema kita malam hari ini. Ya, oke, waktu menunjukkan pukul 19.20, mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan mulai. Teman-teman sudah makan semua ya. Yang mau ke toilet dulu mungkin silakan, masih ada waktu sebentar. Ya, sambil persiapan kurang lebih 5 menit lagi. Sesuai dengan rundown yang diberikan, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Oke, baik teman-teman. Selamat datang Avandi, Ibu Linda, dan juga Ko Yohanes ya. Selamat bergabung semua teman-teman di Family Bitalk malam hari ini. Oke, kayaknya saya minta izin untuk kita segera mulai saja, karena agar supaya kita tidak terlalu molor lebih lama ya sambil kita menunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa ya kayaknya ya. Saya minta izin untuk kita mulai acara kita malam hari ini. Oke, baik teman-teman, kita mulai acara kita malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini buat kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lewati. Saat malam hari dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan serta kekuatan untuk kami bisa menjalani aktivitas kami setiap hari, melakukan pekerjaan kami, tanggung jawab kami dengan baik. Kami percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Bapak, malam hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh bertemu kembali secara online dalam Zoom meeting Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan malam hari ini biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih Tuhan, setiap kami yang ambil bagian dalam acara malam hari ini, kami semua mendapatkan berkat yang khusus bagi setiap kami. Mungkin ada keluarga-keluarga yang mulai goyah, mungkin sudah mulai ada pertengkaran, tapi kami berdoa malam hari ini Tuhan lewat acara malam hari ini, biarlah Tuhan keluarga-keluarga yang mungkin mulai goyah diberkati Tuhan. Tuhan tolong berkati keluarga mereka, berkati keluarga kami ya Tuhan, agar supaya keluarga kami menjadi keluarga yang menjadi saksi Kristus, menjadi keluarga yang berdampak dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan lewat tema kami malam hari ini, yaitu mencintai di masa sulit. Ini bukan tema yang mudah, tapi kami mau mencoba melakukan firman-Mu. Sendiri kami tidak kuat, tapi kami percaya bersama Roh Kudus kami akan kuat. Kami mampu untuk menjalani bahtera rumah tangga kami, karena Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan sampai hari ini, kalau keluarga kami bisa ada semua karena
anugerah Tuhan, Tuhan yang menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga kami. Sebab itu kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu Pak Pendeta Gideon yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, biar Tuhan berkati dengan pengurapan yang baru, hikmat marifat Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang mempermuliakan Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Malam hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pembicara kita malam hari ini adalah Bapak Gideon Manungkol dan juga Ibu Mirsa. Selamat malam kembali. Mereka akan melayani kita dari, ya mungkin saya tidak tahu apakah juga Ibu juga akan nanti menyampaikan sesuatu, tapi kami berharap Ibu juga menyampaikan sesuatu agar supaya kami bisa diberkati. Bapak Gideon Manungkol adalah founder iFather and iMom Ministry, dan beliau juga sebagai pembicara di Kegerakan Christian Men's Network (CMN) yang kita kenal bersama, yaitu atau Pria Sejati, ya, di mana mendidik setiap pria untuk benar-benar menjadi pria yang sejati, ya, pria yang dewasa di dalam Tuhan. Oke, nah, waktu sudah menunjukkan pukul 19.26. Saya persilahkan kepada Bapak Gideon untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Gideon. Ya, selamat malam semuanya, shalom. Ya, senang sekali bisa hadir di tempat ini. Saya akan berbagi tentang pengalaman bersama dengan Tuhan, terutama di dalam pernikahan. Dan saya juga tidak akan merasa bahwa saya lebih hebat, lebih pintar, karena sampai hari ini semua orang sedang berjuang di dalam pernikahan. Nah, saya punya prinsip, kalau ada yang kita perlu pertahankan seumur hidup di dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu menurut saya cuma dua saja. Yang pertama, iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah pernikahan kita, karena pernikahan itu sebuah idenya Allah dan bentuk Allah di muka bumi, dan Dia mau kerajaannya yang ada di sorga itu juga ada di bumi, hadir lewat pernikahan. Nah, kita nanti akan sharing sebentar, dan saya berharap teman-teman semua mungkin akan menemukan hikmat juga, pengetahuan juga, dan pengertian juga lewat apa nanti yang kami sharekan, dan bisa jadi berkat buat kita semua. Nah, saya mau sharekan juga dulu untuk materinya. Nah, judulnya adalah If Tomorrow Never Come. Ya. Ya, itu apa namanya? Itu lagu kesukaan suami saya sih ya. Jadi kemarin waktu dia bilang apa ya kita kasih judul, saya pikir judul itu baik sekali ya. If Tomorrow Never Comes. Jikalau ya, andai saja hari esok itu tidak akan pernah datang ya. Saya pikir apa ya maksudnya? Ini bagus sekali. Bagaimana kita bisa tetap mencintai pasangan kita di masa sulit. Ya, saya keingetan soalnya ada suatu statement yang teman kami yang lebih senior ya di Kegerakan Pria Sejati, beliau meninggalkan legacy statement berupa ini, menikahi orang yang kita cintai itu biasa, katanya gitu ya. Tapi kalau kita bisa mencintai orang yang kita nikahi, itulah yang luar biasa. Saya pikir statement itu sangat powerful sekali, karena seringkali kita salah berpikir, termasuk saya sama suami saya ini ya. Kalau Anda lihat sekarang ya, kami perangas-peringis, banyak ketawa. Percayalah, dahulu kala tidak begini ya. Kami banyak sekali nggak tahu dan nggak mengerti rahasia-rahasia di dalam pernikahan. Kami berpikir seperti orang banyak lainnya, ya, waktu kami menikah, maka dia bilang begini, selamat menempuh hidup baru. Oke, hidup yang baru. Beralih dari hidup bujangan, single, jomblo ya, berubah menuju hidup
yang berdua bersama orang lain sekarang. Tapi how to-nya, bagaimana caranya, kita tidak banyak sekali kita tidak diajar untuk itu. Itu sebabnya saya baru ngerti ya, kenapa ada istilah bulan madu gitu ya. Karena ternyata madu di dalam pernikahan itu memang habisnya hitungan bulan. Ya, jadi paling lama madu dalam pernikahan itu sepertinya bertahannya 12 bulan. Sebab begitu selesai 12 bulan berarti kita masuk hitungan tahun. Waduh, madunya habis. Dan banyak sekali pernikahan yang gini ya, bahkan belum 12 bulan, madunya sudah entah kemana ya. Kalau madunya habis kan tinggal bulannya. Bulan aniaya, bulan penderitaan, bulan air mata, dan seterusnya ya. Dan waktu kami belajar tentang bagaimana hidup bersama dalam pernikahan, ternyata begini, bukan soal menikahnya yang penting. Itu baru pintu pertama. Tetapi yang jauh lebih penting untuk kita pikirkan dan pelajari adalah bagaimana kita berjalan di dalam pernikahan itu. Bagaimana kita mengelola pernikahan itu. Ternyata banyak sekali hal yang harus tetap kita kerjakan bersama-sama, bukan hanya salah satu saja, tapi bersama-sama sebagai satu kesatuan di dalam pernikahan. Ya, nah itu sebabnya begini, if tomorrow never comes. Kenapa? Karena ternyata satu kenyataan yang tidak bisa kita sangkal. Di dalam pernikahan pasti ada luka. Nah, ini saya enggak tahu ini jemaat Bipro ini udah menikah atau belum ya? Oh, sudah menikah semua ya. Kalau ada yang jomblo ya berbahagialah dirimu ya. Ya, tapi ternyata demikian gitu. Apa tadi saya bilang? Menikah itu harus ada pengelolaannya. Menikah itu, pernikahannya itu pintu pertamanya, tapi bagaimana kita hidup di dalamnya itu yang jauh lebih penting. Ya, if tomorrow never comes, kenapa? Karena pernikahan selalu ada luka. Tidak ada pernikahan yang tidak terluka. Itu kenyataan yang harus kita terima bersama. Nah, tetapi inti masalahnya adalah bukan soal berapa banyak lukanya di dalam pernikahan, tetapi apakah kita mencari kesembuhan, ya, mau terus bersama Tuhan memulihkan diri kita di dalam pernikahan. Ya, pernikahan itu ternyata harus syarat dengan pengampunan, harus penuh dengan pengampunan. Kenapa? Karena di dalamnya ternyata banyak sekali kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi, kesalahan-kesalahan yang masih bisa kita buat, ya, masalah-masalah yang masih terus terjadi, keributan-keributan, konflik-konflik yang terus terjadi. Ya, satu kali ada satu orang perempuan datang ke saya, dia mukanya udah cukup menderita, dia bilang, sampai kapan ya Bu, ya, masalah dalam rumah tangga saya berakhir. Ya saya bilang, ya kalau kamu mau berakhir ya mati aja malam ini. Karena sampai kita dipanggil pulang sama Tuhan, masalah tidak akan pernah berakhir. Tetapi pelajaran pentingnya adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu, bagaimana respon kita terhadap masalah itu, bagaimana kita keluar dari masalah itu. Apakah kita keluar dengan mempraktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, atau kita mau pakai ini jalan pikiran kita sendiri. Tidak heran yang macam itu ya akhirnya merasa kelelahan sendiri di dalam pernikahan. Paulus sudah mengingatkan tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu pasti punya banyak masalah. Ya, di 1 Korintus 7 ayat 28 dibilang begini, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani,
Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Artinya kalau kita menikah akan ditimpa kesusahan badani. Jadi penderitaan itu sudah pasti ada ketika kita di dalam menikah. Di dalam terjemahan lain disebutkan dengan menarik sekali di 1 Korintus 10 dengan Message Bible. Ya, Message Bible ini agak rileks ya terjemahannya. Kalau but there's certainly no sin in getting married, whether you are a virgin or not. All I'm saying, kata Paulus, is that when you marry, you take on additional stress in an already stressful time. And I want to spare you if possible. Terjemahan bebasnya kira-kira jadi begini teman-teman. Ya, jadi tidak ada dosa dalam hal menikah. Apakah kamu menikah dalam keadaan perawan, perjaka, atau bukan? Ya, tapi yang aku maksud adalah, kata Paulus, waktu kamu menikah, waktu kita mengambil keputusan untuk mau menikah, perhatikan, kita mengambil stres tambahan ke dalam hidup kita yang udah penuh stres. Dan kata Paulus gini, dan aku mau menyelamatkan engkau kalau mungkin. Ya, sebisa mungkin kata Paulus, aku mau selamatkan kamu dari stres tambahan itu. Ya ampun, kita waktu baca ini ya ilah kenapa kita baru tahu sekarang ya gitu. Jadi ternyata menikah itu menambahin stres dari stres yang sudah ada. Makanya Paulus sudah mengingatkan, ayo, jadi kalau kita menikah hari ini banyak masalah, ya itu sebenarnya normal, karena bagaimanapun dua orang yang berbeda ada di dalam satu rumah, dan mereka berusaha untuk berjuang bersama-sama, bukan untuk menyatukan supaya sama, tapi untuk menerima perbedaan itu. Ingat ya, pernikahan bukan menjadi sama ketika kita menikah, tapi pernikahan itu harus membuat kita menjadi satu, sekalipun banyak perbedaan. Nah, tapi jangan putus asa, karena saya percaya semua pernikahan itu bisa ditolong Tuhan. Ya, ada jalan Tuhan untuk menolong setiap pernikahan. Itulah yang mau kita dengarkan hari ini sebagai kabar baik. Dan saya mau kasih tahu, perceraian bukanlah jalan keluar untuk masalah pernikahan. Gimana caranya agar kita bisa menikmati pernikahan itu jadi bergairah? Ya, saya lebih senang bilang bukan berbahagia, tapi bergairah. Karena kalau kita bisa menjalani pernikahan ini dengan penuh gairah, saya yakin sekali, sekalipun masalah, ada penderitaan, pergumulan, kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang akan selalu menolong kita dan juga memampukan kita bersama. Amin. Jangan putus asa, tidak ada pernikahan yang tidak terluka. Semua pernikahan pernah mengalami luka. Persoalannya banyak orang tidak mau menyelesaikan lukanya. Mereka mencari jalan keluar untuk meninggalkan pernikahannya. Itu sebabnya saya mau bilang malam hari ini, perceraian bukanlah jalan keluar dalam masalah pernikahan kita. Itu yang harus kita ingat. Ya, jadi bagaimana? Yang pertama, supaya pernikahan kita bergairah. Firman Tuhan bilang begini, di Amsal 29:18, bila tidak ada wahyu, menjadi liara rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, jadi kalau kita menikah, yang pertama ternyata gini, kita harus punya visi dalam pernikahan ini. Banyak orang punya masalah dalam pernikahan karena mereka tidak tahu tujuan mereka menikah. Kebanyakan kalau ditanya, kenapa kamu menikah? Jawabannya simpel. Karena sudah umurnya, karena ingin punya anak, melanjutkan keturunan. Itu tidak salah. Tapi sebenarnya setiap orang menikah itu harus punya tujuan, harus punya visi. Nah, kalau Anda belum punya visi dalam pernikahan, yang nggak heran, pernikahan jadi membosankan. Kita nggak pernah tahu, kita menikah nanti perjalanan kita ini mau kemana. Nah, itu sebabnya saya dorong malam hari ini, engkau yang belum punya visi dalam pernikahan, berdoalah sama Tuhan, minta sama Tuhan, apa visi Tuhan buat pernikahanmu. Supaya dia bisa menuntun keadaan perjalanan pernikahanmu, sekalipun dalam perjalanan kita ini banyak masalah. Tapi tujuan kita menikah karena kita punya visi. Amin. Jangan putus asa. Ya. Saya mau kasih tahu, jangan putus asa dalam pernikahan. Yang kedua, bagaimana supaya pernikahan berbahagia, bergairah, maaf saya. Yang kedua adalah Ibrani 13 ayat 4. Dikatakan begini, hendaklah kamu semua penuh hormat
terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Firman Tuhan berkata, mengingatkan kita, ternyata begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Yang Tuhan mau adalah kita hormati pernikahan ini, ya. Dan saya juga bilang begini, salah satu cara kita menghormati pernikahan kita adalah dengan mengingat tanggal pernikahan kita. Banyak orang menikah tapi tidak mengingat tanggal nikahnya. Jangan-jangan mereka sudah tidak lagi menghormati pernikahannya, ya. Itu sebabnya begini, masalah selama kita menikah akan selalu ada. Orang-orang di dalam pernikahan itu penuh dengan kelemahan. Orang-orang di dalam pernikahan itu penuh dengan masalah, tapi lembaga pernikahannya itu sempurna. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan lembaga ini, bukan manusia. Ya, dua orang yang tidak sempurna mengikat janji di hadapan Tuhan dalam keadaan apapun sampai maut memisahkan. Artinya mereka setuju untuk menghormati pernikahan ini. Ketika mereka menghormati lembaganya, saya yakin sekali dengan mudah mereka akan menghormati orang-orang di dalam pernikahan. Tapi kalau mereka hanya menghormati orang-orang di dalamnya, kemungkinan besar dia belum tentu bisa menghormati lembaga pernikahannya. Iya. Itu sebabnya mari kita pastikan kita menghormati lembaga pernikahan ini. Nah, apa buktinya? Apa tanda-tanda kita tidak lagi menghormati lembaga pernikahan ini? Yang pertama, Maleakhi berkata di 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi ternyata ciri-ciri orang yang tidak lagi menghormati lembaga pernikahannya, bahkan pernikahannya, yang pertama, mereka suka berkata cerai ketika mereka konflik. Mereka suka berkata, mendingan kita pisah saja. Itu bukti bahwa kita tidak lagi menghormati lembaga pernikahannya. Yang kedua, yang membuat kita tidak menghormati adalah ada kekerasan di dalam rumah tangga. Mau bentuk verbal maupun fisik, itu semuanya kekerasan. Makanya banyak pernikahan tidak lagi bergairah. Waktu kita memutuskan untuk menghormati lembaga yang sempurna ini yang dari Tuhan, harusnya kata-kata kita dalam kondisi apapun itu bukanlah kata-kata yang mematikan, ya, bukan yang menghancurkan, bukan yang mengintimidasi bahkan, tapi kata-kata itu harus membangun. Ya, banyak sekali hari ini KDRT dan perceraian itu meningkat. Ya, tingkat perceraian di Semarang katanya itu naik sampai 300%, ya, karena kondisi pandemi ini orang tidak kemana-mana, mereka jadi susah dan susah untuk selalu ada bersama-sama dan itu pemicu konflik. Ya, belum lagi tentang misalnya masalah-masalah pekerjaan yang jadi kacau, bisnis yang jadi kacau, itu semua menjadi pemicu konflik. Ya, saya suka bilang begini, pernikahan yang kuat itu akan menolong usaha, bisnis, bahkan pelayanan yang hari ini mengalami goncangan. Tapi kalau pernikahan sudah kacau, yang lain juga pasti akan kacau. Ya, jangan dibalik. Bukan karena bisnis kita kacau, pernikahan kita jadi kacau. Bukan karena pekerjaan kita kacau, maka pernikahan kita jadi kacau. Bukan. Karena pernikahan kita kacau lah, maka semuanya jadi kacau. Selama pernikahan kuat, semua pastikan begini, keluarga pasti kuat. Gereja pasti kuat, dan pekerjaan, bisnis, usaha mungkin akan tetap digoncang, tapi kita tidak akan mengalami kehancuran. Ya, mungkin sebentar kita akan istirahat sebentar, tapi percayalah, selama pernikahan kuat, kita akan mampu membangunnya kembali nanti. Amin. Dan yang ketiga adalah janganlah berkhianat, jangan tidak setia, jangan selingkuh, gitu loh. Saya mau katakan bahwa orang yang selingkuh itu adalah orang yang tidak menghormati pernikahannya. Bukan sekedar begini, ada perempuan lain dia tidak cocok sama saya, bukan. Tapi waktu kamu memutuskan selingkuh, kamu memutuskan dengan sadar engkau tidak menghormati lagi pernikahan ini yang Tuhan yang sudah ciptakan buat kita. Dan saya mau kasih tahu, pria, wanita yang selingkuh, maka dia tidak punya kesetiaan. Amin. Kesetiaan itu justrulah hari-hari di masa sulit ini sedang diuji sama Tuhan. Amin. Jadi mari berhenti berkata cerai, berhenti ada kata-kata yang kasar, ya, kekerasan dengan perkataan maupun tindakan. Bahkan yang terakhir begini, jangan berkhianat. Di masa-masa susah ini sebenarnya ini adalah cara Tuhan untuk mengembalikan kita kepada yang Tuhan mau. Ibadah yang sesungguhnya, keluarga yang sesungguhnya, pelayanan yang sesungguhnya.
justru itu harus ditunjukkan di masa-masa yang seperti ini. Yang ketiga, supaya kita bergairah adalah bergairah karena begini, kita ngerti bahwa perbedaan itu justru membawa keindahan. Perbedaan di antara suami dan istri itu justru merupakan keindahan dalam pernikahan. Ya, kok gitu ya? Ya, karena kita tanpa kita sadari, mindset kita sudah terbentuk bahwa begini, perbedaan itu seringkali merupakan ancaman. Gitu ya. Perbedaan itu merupakan salah satu sumber konflik. Ya, ada betulnya juga ya. Tapi konfliknya sebenarnya bukan karena perbedaannya. Loh, kita sudah tahu Tuhan menciptakan kita ini masing-masing semua dengan keunikan yang berbeda-beda. Tidak ada satupun kita di bumi ini yang serupa. Betul ya? Ya. Nah, berbeda jadi hal yang harusnya biasa. Ya, tetapi kenapa begitu masuk ke dalam pernikahan, perbedaan seringkali menjadi salah satu sumber pemicu konflik. Sederhana, karena kita tidak mengerti bagaimana menyikapi perbedaan itu. Ya, itu tadi yang saya bilang, perbedaan kita jadikan ancaman. Perbedaan justru kita jadikan alat untuk menuntut pasangan kita. Ya, dulu waktu aku baru ketemu sama pria ini, istilahnya masih apa ya, PDKT ya, dia bilang masih pacaran ya, PDKT. Wah, apa yang bikin saya tertarik ya? Ini pria ini kelihatannya baik banget gitu ya. Murah hati lagi ya. Kalau kita ke jalan-jalan gitu ya, senangnya tuh hobinya traktir, kan keren ya, itu hobi yang udah mulai langka di zaman now ya kan. Nah, cuma traktir, terus nggak boleh saya tunjuk satu, wah dia langsung mau ya beli ya, waduh, saya belum bilang iya atau enggak, dia udah main beliin. Jadi saya pikir wah ini aset yang baik nih gitu ya. Ini cikal bakal suami yang baik ini gitu ya, yang menarik jadinya gitu ya. Terus apa? Waktu datang gitu setiap kali jemput saya mau pergi gitu, waduh orangnya belum muncul, itu bau minyak wanginya tuh udah nyampe duluan ke pintu ya. Jadi saya pikir begini, oh ini keren orangnya ya toh, mantep ya, bersih segala macam ya. Ternyata begitu sudah masuk ke dalam pernikahan, apa yang terjadi? Hobi traktirnya berhenti saat itu juga, ya, berganti dengan berhitung, dihitung sampai ke rupiah-rupiah yang kecil. Malah yang paling parah, saya sempat dijatah harian, waduh ya. Terus apalagi? Kalau dulu minyak wanginya maknyos gitu ya ke hidung ya. Saya baru ngerti. Ternyata dia pakai minyak wangi sedemikian rupa banyaknya, itu untuk menutupi bahwa dia itu jarang mandi gitu loh. Nah itu aja udah buat saya kabar yang mengejutkan. Karena begini, kok beda ya? Dulu masa pendekatan kok sama masa di dalam pernikahan kok berbeda ya? Gitu. Waktu saya tanya ke dia gitu kan, minta pertanggungjawaban. Kok kamu nggak kayak dulu ya? Tahu apa jawabnya? Masa promosi telah berakhir. Gitu. Saya jadi makin putus asa ya. Ya ampun, ketipu deh gue gitu ya. Itu baru perbedaan sikap sebelum dan sesudah menikah. Nah, waktu kami masuk hidup bersama di dalam pernikahan, perbedaan-perbedaan di antara kami makin terlihat jelas. Apa? Perbedaan selera. Astaga, suami saya ini orang Batak asli ya. Langsung kirim pakai peti kemas dulu ya ke Jakarta ya tahun 87. Karena dia mau kuliah di Jakarta. Nah, saya lahir di Jakarta. Mama saya orang Ambon, Belanda, peranakan ya. Papa saya orang Padang gitu, tapi dua-duanya moderat. Sementara suami saya ini agak tradisional gitu. Jadi selera makannya juga jauh berbeda. Dia senangnya yang model Indonesia banget gitu, makanannya yang
kalau mau masak itu bumbunya ada 9 gitu loh. Ya apa itu namanya, jahe, lengkuas, apa cabai merah, cabai hijau, semuanya lengkap ya, kunyit semua dimasukin ya. Babi kuning, babi kecap, apalah gitu ya, apa aja bisa dimasak gitu ya. Pokoknya yang Indonesia gitu ya. Sementara saya, selera saya enggak gitu ya, karena udah dari kecil dimasakin mama, kami lebih seneng makanan yang ringan-ringan, yang cepet saji, yang maksudnya seperti pasta, makanan Eropa, suka. Nah, saya nggak kuat pedes, dia sangat suka pedes. Waduh, memilih menu tiap hari di dalam pernikahan itu udah bisa jadi sumber konflik loh. Setiap hari loh. Gitu ya. Udah gitu dia maunya kalau disediain sambal diulek. Diulek ya, yang pakai batu itu loh. Yang pakai muntu tuh ya. Sementara saya bilang kan zaman udah canggih, say gitu ya. Sekarang ada blender. Tahu apa jawabnya? Kalau blender itu baunya nggak sama, kurang asik katanya. Ya saya marah ya, nih kamu cuma mau ngerepotin saya aja. Saya bilang gitu ya, ribut. Makan di rumah ribut, nggak makan di rumah ribut juga gitu ya. Terus itu baru perbedaan selera. Apalagi perbedaan kebiasaan. Suami saya bangun pagi, rajin bangun pagi ya. Jam 5 udah bangun. Hari masih gelap, mirip Yesus dia, sudah bangun gitu ya. Ayam belum berkokok, wah dia udah berkokok duluan gitu ya. Kadang-kadang dia bangunin ayamnya ya. Nah, kalau saya apa ya, bangunnya siang. Jadi Bapak Ibu dulu tuh ya, telepon saya jam 7 pagi ya. Wah, saya belum mendarat ya di Bogor. Saya masih ngambang-ngambang di Cina sana ya. Nggak bisa bangun pagi. Cuma dia bilang gini, bangun pagi dong sayang, gitu ya. Lah, satu kali saya ikut sama dia bangun pagi. Apa yang terjadi? Lah bangunnya pagi sih, keren ya. Cuma habis itu nongkrong, duduk, bengong. Lah saya bilang, ngapain kita bangun pagi kalau begini? Nggak ada gunanya ya. Itu baru perbedaan kebiasaan ya. Belum lagi apa, perbedaan personality, kepribadian, minta ampun. Suami saya biar orang Batak tapi dia kepribadiannya stabil, tenang, cinta damai ya, takut konflik ya, sangat memperhatikan kesejahteraan orang lain ya. Sementara saya, kepribadian saya itu dominan, kolerik, garang katanya. Saya bergairah, saya bersemangat, saya berapi-api, saya meledak. Sementara dia tuh slow gitu ya. Waduh, ya, moto hidup kami aja berbeda loh. Ya, kalau moto hidup saya kan gini, apa yang bisa kita bikin hari ini jangan tunda sampai besok, sebab besok ada masalahnya sendiri gitu ya. Itu saya tuh. Tahu moto hidupnya dia apa? Kalau bisa dikerjain besok, ngapain sekarang? Keren kan? Jadi tiap hari berantem karena perbedaan. Lalu waktu kami tidak bisa bijaksana menyikapi perbedaan, apa yang mulai kami lakukan? Kami mulai menuntut. Dia bilang sama saya, kamu tuh jadi perempuan harusnya lembut dikit nih, kayak saya nih begini. Kamu tuh raja tega, kayak gitu. Wah, ya, saya balikin lagi. Kamu yang harusnya laki-laki kayak saya, gesit. Laki-laki kok yo kayak penyu gitu ya, lambat gitu ya, lambreta gitu ya. Harusnya kamu yang niru saya. Wah, tiap hari kami saling melukai. Kami lupa bahwa ada firman Tuhan yang bilang demikian. Di 2 Korintus 8:14 dia bilang apa? Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Kenapa? Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kami lupa bahwa menikah itu adalah berbeda di dalam keindahan. Kenapa? Supaya ada keseimbangan. Waktu kami deretkan kelebihan dan kekurangan kami kaget sendiri loh teman-teman Bapak Ibu ya. Ternyata begini, kami menemukan apa yang jadi kelebihan saya itu ternyata kekurangan suami saya. Dan sebaliknya,
kelebihan suami saya itu adalah kekurangan saya, ya. Dia kan sabar orangnya ya. Saya sangat kurang sabar ya. Saya gerasa gerusuk. Nah, jadi apa yang harus kami lakukan? Kami belajar. Waktu kami sedang berhadapan dengan kekurangan kami masing-masing, dengan rendah hati, kami harus belajar datang kepada pasangan kami terus bilang gini, aku lagi kurang sabar nih, Say. Gimana ya? Nah, lalu dia dengan kearifan lokalnya ya, menghibur saya, empuk-empuk saya. Sabar ya sayang ya, itu orang mungkin nggak paham kayak apa kamu ya. Begitu juga suami saya susah, kalau mau ambil keputusan kan pertimbangannya panjang ya. Saking panjangnya pertimbangannya, nggak bikin keputusan juga. Ya, saya cepat bikin keputusan dengan segala risiko. Dia kan takut terima risiko. Nah, jadi kalau dia lagi susah ambil keputusan, dia datang sama saya. Sayang, gimana ya menurut kamu? Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya kasih masukan. Ingat istri, kita kasih masukan. Keputusan tetap ada di tangan suami. Dengan melatih hal itu, kami baru mengerti sekarang. Perbedaan kami justru menjadi kekuatan kami. Waktu kami gagal di dalam menghadapi semuanya itu, maka konflik terjadi dan kami pernah sempat ada di titik terendah dalam pernikahan. Nah, saya mau putarkan filmnya sebentar, 3 menit saja. Kalau misalnya Anda seorang suami, bagaimana rasanya jika suami Anda, istri Anda tidur dengan orang lain alias berselingkuh? Ini live transformer dari Ica. Kita berat buat aku, berat. Pada awalnya kehidupan pernikahan kami baik-baik saja ya. Makin bertambah usia pernikahan kami, ya saya harus akui bahwa saya banyak kecewa gitu ya terhadap suami saya ya. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan saya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita yang tidak pernah mau dia jawab. Jadi saya termasuk suami yang kurang memperdulikan bagaimana istri saya, bagaimana apa sih kebutuhan yang dia butuhkan dari saya. Saya nggak pernah bertanya itu sama dia. Jadi saya tidak pernah memberikan waktu yang banyak buat dia. Bagian saya adalah kerja, cari uang buat kamu gitu. Jadi tugas kamu adalah urus rumah tangga ini dengan baik. Karena bagi saya dulu memuji adalah hal yang aneh dalam hidup saya. Gak sadar apanya, kamu tuh taunya apa? Tiap kali marah dan marah terus. Semua ini papa. Kamu taunya tuh marah terus. Semua yang kemarin itu papa. Semua karena papa. Lihat sini dong. Kasih saya mulai dingin, cinta saya mulai hambar. Saya sudah tidak cinta lagi sama suami saya. Saya sudah tidak mengharapkan lagi dia menjadi suami saya. Saya mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Pria ini memperhatikan saya. Lama-kelamaan saya mulai jatuh cinta. Perasaan saya mulai terlibat lebih dalam. Mulanya kami tuh cuma sering bercerita saja. Dia mengerti betul apa sebenarnya yang saya perlu. Untuk pekerjaan yang kecil, untuk hal-hal yang saya lakukan, dia rajin memuji saya. Dia selalu menyempatkan untuk berkata terima kasih. Dan itu tidak pernah suami saya lakukan di rumah. Suami saya selalu anggap kalau saya mengerjakan pekerjaan rumah, itu kewajiban saya sebagai seorang istri. Saat itulah saya memutuskan untuk selingkuh. Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk melakukan hubungan intim. Ya biasanya kami pergi ke hotel yang jauh dari kota kami. Saya mau memberikan segalanya buat dia. Saya harus berhenti memutuskan hubungan ini dengan pria ini. Jadi waktu itu saya ajak suami saya duduk, saya akui semuanya. Saya sudah jatuh dalam perselingkuhan, saya sudah jatuh dalam perzinahan. Dalam keadaan putus asa, Gideon datang kepada Tuhan meminta kekuatan untuk dapat mengampuni dan mengasihi istrinya kembali. Aku datangi dia, aku bilang, hari ini aku putuskan, hari ini aku mau bilang sama kamu, aku mengasihi kamu. Dan saya tahu waktu itu saya adalah orang yang sangat sulit untuk dikasihi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan
kasih saya kekuatan untuk bisa menerima dia apa adanya. Saya tetap bisa melihat kekurangan-kekurangannya. Saya tidak mau lagi dikuasai olehnya, tapi saya mau supaya saya minta sama Tuhan supaya saya dikuasai oleh kasih yang dari Tuhan itu. Dan sejak saat itu hubungan kami Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa. Kasih Tuhan itu sendiri boleh menjadi pemersatu aku dengan istriku. Hanya oleh kasih Tuhan saya sanggup mengasihi suami saya. Nggak bisa yang lain. Ya, demikian kisah dalam pernikahan kami, dan itu yang bisa sharingkan. Dan nanti kalau mungkin bagaimana kami bisa pulih, nanti dalam tanya jawab mungkin nanti sambil bisa diceritakan. Terima kasih buat semua teman-teman yang hari ini ya saya boleh berbagi tentang kebenaran dan pengalaman hidup dalam pernikahan. Tuhan memberkati. Silakan Pak Ferdi. Oke. Sore. Pesan berkat juga dia ya pasti ingin tahu cara bagaimana bisa menerima istri yang sudah selingkuh. Ya karena ada kadang pasangan yang istrinya jalan sama cowok lain aja udah ngamuk-ngamuk, Pak. Ya kan? Iya, ya. iya. Istri saya tanya siapa gitu. Kadang seperti itu, tapi luar biasanya Sinyalnya Pak Ferdi kayaknya. Shalom Pak Ferdi, orangnya putus-putus Pak. Ya, mohon maaf ini kayak yang bagus nih Kak. Nggak apa-apa Pak, sinyal Pak. Ya. Ya Pak Gideon memang luar biasa lah pengalaman Bapak bersama istri ini begitu membuat kami angkat topi lah. Tidak mudah untuk mengalami masa itu gitu loh. Pak, boleh tahu mungkin Bapak dengan Ibu mengalami masa-masa itu berapa tahun Pak kira-kira Pak? Dan apa yang mungkin paling tersulit untuk menyelesaikan masalah itu Pak? Kami menikah nih kan tahun 2000 ya. Ya. Peristiwa itu 2004 ke 2005. Hanya 8 sampai 10 bulan lah kira-kira terjadi. Penyelesaiannya ya, oke. Ya, 10 bulan itu maksud saya benar-benar sampai selesai gitu loh, ya. Jadi seperti yang di klip itu mengakui kepada suami saya itu ya, karena buat saya itu salah satu prinsip kalau kita mau sembuh dari satu dosa, ya. Yakobus 5:16 ya bilang begitu. Kalau kamu mau sembuh, kalau kamu sakit gitu ya, baiklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh katanya gitu ya. Nah, saya percaya firman Tuhan itu bukan hanya buat sakit penyakit jasmani saja, lahiriah saja, tapi termasuk ikatan dosa yang bikin kita bisa untuk jatuh ke dosa itu lagi dan lagi. Nah, saya kan nggak mau ya jatuh ke dosa itu lagi someday gitu, saya nggak mau. Saya mau selesai hari itu ya selesai selamanya. Saya tidak mau jatuh lagi. Nah, makanya saya pikir ya saya harus mengakui itu. Dan kepada sesama manusia ya yang paling tepat ya siapa lagi kalau bukan suami saya. Itu yang kami lakukan seperti itu. Tapi soal bagaimana menerima ya itu bagian suami saya ya. Ya tentu nggak mudah Pak. Kalau logisnya manusia nggak mudah. Nah itu sebabnya ada firman ya.
percayalah firman itu selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Kadang-kadang keinginan daging itu balas, lakukan juga dong, ya tinggalkan gitu ya. Tapi firman Tuhan datangnya sederhana. Tuhan bilang begini, kasihi. Oh, itu kan sulit, Pak. Tapi itu firman, ya. Firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 34 kan berkata, aku memberikan kamu perintah baru supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ternyata waktu ada perintah untuk mengasihi, itu bukan kita diundang untuk mengasihi, Pak. Tapi firman Tuhan itu kan perintah. Dulu juga waktu kita menikah, janjinya apa? Akan terus mengasihi sampai maut memisahkan. Dalam apapun. Ya toh? Jadi kalau dalam keadaan apapun, sebenarnya kita diikat sama janji kita waktu kita menikah. Orang kan bilang, enak dong ya sebagai perempuan. Oh, nggak ada. Dosa itu nggak ada yang enak, Pak. Mungkin secara daging enak, tapi ujung-ujungnya kalau kita nggak bertobat, itu maut. Ya. Jadi waktu saya memutuskan untuk bilang ini, saya akan mengasihi dia. Tentu nggak mudah, Pak. Mulut sih mungkin mudah ngomongnya ya, tapi besok-besok situasi itu akan terus bisa mengingatkan kita. Tapi yang saya suka adalah begini, waktu kita melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau lewat firman, maka Tuhan juga memberikan kekuatan kita untuk menanggung semua beban itu. Bukan menghilangkan beban, Pak. Kita tanggung kekuatan. Harusnya kita nggak mampu, jadi mampu. Sepertinya Tuhan bilang, karena kamu melakukan apa yang aku mau, aku juga berhak membela kamu. Kayak begitu, Pak. Jadi kami hari lepas hari, ya tentu punya trauma-trauma, iya. Nggak mungkin melupakan. Kita nggak langsung bisa amnesia, ya. Peristiwanya ada, bahkan sampai hari ini, kalau mungkin datang ke Bogor, ya masih diingat orang peristiwanya. Tapi itu sekarang sudah jadi monumen saja, Pak. Ya, itu monumen. Peringatan buat kami bahwa kami dulu pernah gagal dan jangan gagal lagi. Jadi kami harus mengerjakan. Kalau ditanya, kok bisa ya Pak? Bisa ternyata Pak. Padahal sudah melayani, sudah Pak. Karena ternyata ada yang salah. Kami tidak membereskan. Buat kami menikah berarti ya sudah menikah, ternyata menderita dalam pernikahan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang saya sebagai suami tidak kerjakan. Istri saya ini butuh dikasihi ya, istri saya ini butuh dihargai. Kadang-kadang lupa saya menghargai, bahkan nggak pernah menghargai. Karena saya pikir itu udah kewajibanmu sebagai seorang istri ya, ngurusin rumah, ngurusin anak-anak itu udah kewajiban. Lupa untuk bilang gini, thank you ya. Aduh, kadang-kadang itu penting buat istri. Di situ mereka merasa dihargai. Belum hal-hal yang lain gitu kan. Iya. Kadang-kadang mungkin laki-laki gitu ya Pak ya, masa promosinya habis tadi itu tadi. Kita kalau mau jujur Pak, kita ini keren pacarannya doang kalau boleh. Menikahnya banyaknya nggak jadi keren lagi ya. Tiba-tiba yang tadi jadi Superman, sekarang jadi Superman ya itu. Jadi kita ini, saya suka bilang sama orang-orang yang mau menikah, yang kamu hadapi selama pacaran itu kadang-kadang cuma 5% kok. Nanti realitanya adalah setelah kamu di dalam pernikahan. Nah, saya tertarik untuk mengangkat ini bahwa begini, orang akhirnya menyesal, padahal nggak usah menyesal. Jalanin saja bersama dengan firman Tuhan, pasti nanti kita bisa nikmati pernikahan ini, gitu Pak. Ya. Bisa saya share. Siap. Ya, Om Ferdi, sudah bisa standby lagi? Om Ferdi. Sepertinya sinyalnya sinyal Pak Ferdi jelek. Ya, sinyal Pak Ferdi kayak kurang. Silakan. Coba lagi. Ya, halo semuanya. Ya, silakan. Oke. Baik. Sorry, mohon maaf di sini hujan deras. Jadi mungkin ada gangguan sinyalnya, mohon maaf. Ya. Ini saya akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah diajukan jemaat Bipro. Saya baca aja agar supaya penanyanya juga puas ya. Mungkin nanti bisa diperjelas atau mungkin yang sudah dijelaskan tadi bisa diulang kembali. Yang pertama gini Pak. Keuangan menjadi permasalahan yang paling sering terjadi dalam sebuah pernikahan.
setelah menikah biaya hidup maupun pengeluaran jadi semakin banyak. Biasanya masalah keuangan terjadi saat suami belum memiliki penghasilan besar, sehingga keuangan dalam rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan hidup. Nah, adanya ekonomi ini membuat pertengkaran yang bisa menyebabkan perpisahan. Pertanyaan yang pertama, pasangan boleh bekerja membutuhkan. Ini pertanyaan umum, tapi bagi dia mungkin pertanyaan yang perlu dijawab, mendapat jawaban khusus. Kemudian yang kedua, kalau memang istri sudah bekerja dan masih lagi ada perkara, apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Gideon, Ibu. Ya, terima kasih. Ya betul, salah satu Pak, bukan satu-satunya masalah pernikahan soal keuangan, tapi salah satu ya. Kalau kita melihat banyak masalah di dalam pernikahan, masalah keuangan itu sebenarnya salah satu. Jadi soal istri bolehkah bekerja? Boleh. Tapi jangan lupa ketika istri bekerja itu dalam rangka mengerjakan panggilannya sebagai seorang istri. Apa itu? Dia sedang menolong suaminya. Bukan mengambil alih tanggung jawab suaminya. Ya, atau mengambil alih otoritas suaminya. Atau jadi tulang punggung buat suaminya. Enggak. Betul, mungkin dulu kita menikah hanya cukup untuk sendiri menikah berdua ya. Tentu butuh biaya jauh lebih banyak. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat akan pikiran, betul ya? Itu sebabnya kalau seorang istri bekerja, dia harus sadar dia mengerjakan ini dalam rangka menolong suaminya dan keluarganya, ya. Bukan merendahkan suaminya karena gajinya kecil tidak bisa membiayai, nggak boleh. Karena bagaimanapun suami itu seorang kepala, ya. Seperti Kristus adalah kepala, dia juga harus dihormati. Makanya juga kalau tadi udah bekerja, uangnya udah cukup, kenapa tetap pertengkaran? Karena masalah rumah tangga itu bukan hanya masalah soal keuangan. Banyak hal-hal lain yang menyebabkan itu. Sekedar perbedaan-perbedaan sederhana itu bisa jadi konflik. Ya. Jadi pertengkaran, mari kita menyikapi pertengkaran itu bukan seperti akhir dari sebuah perjalanan rumah tangga gitu loh. Bertengkar itu kita harus melihatnya sebuah hal yang wajar karena memang kita dua orang yang berbeda ada di dalam satu rumah. Tentu perbedaan-perbedaan itu harus disikapi. Menyikapinya bukan lewat pikiran kita, bukan melihat pasangan kita, tapi apa kata firman Tuhan terhadap perbedaan itu. Kalau engkau suami juga harus belajar untuk menerima perbedaan. Ingat, perbedaan itu keindahan, bukan ancaman. Ya. Jadi saya yakin sekali kalau kita bisa duduk bersama, rukun bersama, kita bisa menyelesaikan masalah apa saja, Pak. Ya, jadi nggak usah takut kalau soal keuangan ini. Nah, kalau udah bekerja dua-duanya ya, kan yang benar, tapi kan kenyataannya kok belum cukup, gitu ya, sehingga masih bisa bertengkar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau demikian adanya, berarti begini, ada mindset, ada pola pikir yang harus kita kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah teman-teman bahwa begini, berkat kita datangnya itu dari Tuhan. Bukan dari gajimu atau gajiku. ya, yang membuat kita hidup itu semata-mata berkat Tuhan. Kasih karunia pemeliharaan Tuhan. Itu dulu yang harus kita sepakati suami dan istri. Percaya nggak teman-teman, dalam hidup kami pernah ada masanya berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun, ini udah krismon loh ya. Berarti tahun 2007-2008. Ini kami terbuka ya. Suami saya bekerja di salah satu bidang jasa makanan ya. Nah, dari gaji waktu itu katakanlah misalnya 4,5 juta sebulan UMR Bogor ya. Nah, jadi rearrangement, manajemen gitu ya. Ada pengaturan baru. Apa yang terjadi? Nah, bulan berikutnya suami saya selama 2 tahun hanya menerima gaji sebesar 800.000 rupiah.
tiap bulan, teman-teman ya. Potong perpuluhan lah. Potong perpuluhan. Terus kita mesti bayar kontrakan lagi. Kontrakan kita waktu itu masih bulanan ya. Kita bayar kontrakan bulanan. Ini apa ya? Terus suami saya kredit motor. Ya, 500.000. Nah, anak sekolah 2. Dengan 800.000 tiap bulan, mau pakai rumus matematika macam apa juga nggak bakal cukup ya. Tapi begini, pikiran kita yang diubahkan dulu. Apa yang kita lakukan? Kita mengubah mindset itu dulu, bahwa kami hidup, saya, istrinya, anak-anak hidup bukan dari gaji dia, tapi dari berkat Tuhan. Nah itu dulu. Nah, terus habis itu bagaimana selanjutnya? Itu perkara Tuhan, sebab sudah tidak mampu kita pikirkan. Tapi yang kami mau bilang dan saksikan adalah justru di masa-masa itu kami banyak sekali melihat mukjizat. Ya, uang sekolah anak kami dengan cara yang ajaib, Tuhan selalu lunaskan, walaupun belum tentu di waktu bulanannya, kadang-kadang deg-degan dulu ya, tapi nanti Tuhan buka jalan ya. Gaji suamiku bagaimana? Ada mujizat? Ya 2 tahun tetap 100.000 tapi Tuhan buka dari berbagai tempat, dari berbagai pintu, dan itu yang membuat saya jadi exciting ya. Tiap hari Tuhan mau buka jalan dari mana lagi. Saya pikir itu yang mesti kita lakukan sebagai suami istri kalau memang keadaannya kurang. Saya ingat Tuhan seperti kasih tempat begini. Kalau kamu yakin 800.000 itu datang dari manusia, pasti akan selalu kurang. Tapi kalau kamu percaya 800.000 itu aku yang kasih buat kamu, pasti setiap hari pasti cukup. Dan ternyata cukup. Saya tinggal hanya mengubah cara berpikir saya. Saya bilang 800.000 yang saya terima, saya yakin itu semua dari Tuhan. Dan pasti cukup untuk 1 bulan ini. Dan Tuhan menunjukkan banyak mujizat yang terjadi. Dan kami terheran-heran, ya, ujian itu ternyata untuk melatih kami, untuk terus mengandalkan Tuhan. Siapa tahu dengan masalah keuangan ini, sebenarnya Tuhan bukan mau buka jalan keluarnya, tapi melatih kita bertumbuh di dalam iman. Sebab saya yakin begini loh, prinsip Tuhan adalah Dia tidak terlalu tertarik mengubah masalah kita. Dia senang mengubah hidup kita. Sebab kalau hidup kita diubahkan, maka kita akan terampil menghadapi semua masalah dalam kehidupan. Bukan berarti tidak perlu perhitungan-perhitungan, tentu perlu. Tapi jauh di atas semuanya itu, Tuhan sedang membawa kita supaya kita namanya punya pengenalan akan Tuhan. Gitu sementara Pak Ferdi. Oke, baik, terima kasih. Lengkap dan jelas, mudah-mudahan yang bertanya ini hadir juga bersama kita malam hari ini ya. Jadi terjawab yang bertanya, boleh nggak istri kerja? Boleh. Ya, yang penting bukan mengambil alih fungsi suami gitu ya. Kemudian gimana sudah kerja, tapi tetap bertengkar, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tadi bahwa pola pikir harus dirubah. Ya, bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan satu poin yang menarik tadi, yang saya suka adalah bahwa masalah itu dijadikan kesempatan untuk melihat mujizat. Amin. Wow, luar biasa. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang bertanya ada di sini. Ini masih ada banyak list pertanyaan, tapi saya kembali ke pertanyaan yang live sekarang ini, Pak. Nanti kita akan kembali ke list pertanyaan yang sudah ada sebelumnya. Dari Yosua Immanuel, ya. Shalom, saya mau bertanya, bagaimana cara untuk saling melengkapi apabila ada pasangan laki-laki flegmatis dan yang perempuan kolerik? Apakah laki-laki harus menjadi kolerik untuk bisa mengimbangi perempuan yang kolerik? Gimana, Bapak Ibu? Ya, kalau lakinya flegmatis, perempuannya kolerik, ya kita banget ya, gitu. Ya, jadi kami akan berbicara sesuai dengan firman Tuhan yang tadi, 2 Korintus 8 ayat 14, ya, bahwa begini, biarlah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh. Jangan pernah menghina kekurangan atau kelemahan pasangan kita. Ya, karena kekuatan dan kekurangan
setiap manusia, bahkan pasangan kita, itu Tuhan yang menciptakannya loh. Itu merupakan bagian dari keunikan pasangan kita. Kalau kita menghina kelemahan, kekurangan mereka, sesungguhnya kita menghina Tuhan yang berkarya. Ya. Nah, jadi bagaimana dong sikapnya? Yang pertama itu tadi, pegang dulu prinsip firman Tuhan, bahwa kelemahan, kekurangan kita itu justru ya menjadi penyeimbang di antara kita, di antara pasangan kita. Bukan jadi pusat tuntutan, jadi senjata buat saling menjatuhkan, tidak. Tapi justru untuk menciptakan keseimbangan di dalam pernikahan kita. Yang kedua, bagaimana? Belajar, mau nggak mau. Belajar apa? Itu yang kami lakukan dulu. Kami melakukan inventory. Ya, yuk kita daftar yuk. Kamu nih flekmatis, apa sih kekuatannya, kekurangannya? Wah, ya. Kelebihannya kan itu ya, sabar, pertimbangannya banyak gitu ya. Terus apa? Tenang, nggak suka ribut ya. Tapi kekurangannya misalnya apa? Nggak berani ambil resiko, susah ambil keputusan, lambat, suka menunda gitu ya. Nah, terus saya bagaimana? Oh, saya cepat, orangnya berani, nekat malah ya. Tapi di saat yang lain apa? Aduh, ceroboh, kan sabar, ya nggak sabaran, banyak melukai orang lain karena ya itu tadi ya raja tega ya, nggak mengindahkan perasaan orang sama sekali. Nah, itu yang saya bilang, kita mesti punya kerendahan hati. Itu salah satu kunci yang penting. Kalau kita mau berjalan bersama di dalam kasih, kita harus punya kerendahan hati. Untuk apa? Untuk mengakui waktu saya kurang, saya berani bilang, "Pi, saya lagi kurang nih. Saya lagi kurang sabar sama orang itu ya." Gitu ya. Kalau saya nih bawain kolerik saya, apa yang saya bilang? Enak tuh orang ya, dilipat 3 atau dilipat 5 enak nih orang. Bawaannya lipat aja gitu. Ribut ya. Sementara suami saya kan pendamai. Nah, waktu saya butuh pertolongan itu saya datang ke dia. Saya nggak usah malu, ya. Saya nggak usah takut gitu ya. Nggak usah aduh nanti saya kelihatan kurang ya. Enggak. Setiap kali kekurangan saya lagi muncul, saya datang ke dia. Tolong dong, saya nih kurang pertimbangan nih. Kamu melihat sesuatu nggak yang saya nggak lihat? Wah, nanti pertimbangannya muncul. Ya, kamu tuh kalau ambil keputusan, lihat ininya, itunya. Nah gitu. Sebaliknya juga gitu. Kalau dia lagi, waduh saya butuh ambil keputusan cepet nih. Gitu ya. Nah dia datang ke saya, rendah hati juga. Gimana ya sayang ya, apa yang harus saya ambil ya? Itu tadi saya bilang, kasih masukan. Itu kami lakukan berkali-kali. Kami latih berkali-kali. Setiap hari. Sampai hari ini. Ingat ya, kelemahan itu harus dikelola. Ya, jangan dibiarkan. Yeah. Dan semua kita manusia punya kelemahan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Ya, saya yakin sekali bahwa kalau kita tidak mengelola kelemahan kita, pertama, kelemahan-kelemahan itu akan jadi batu sandungan buat orang lain. Ya, yang kedua, kelemahan-kelemahan itu bisa jadi dosa nanti di kemudian hari. Itu sebabnya waktu Tuhan menciptakan Adam, ya, Tuhan bilang begini di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Tugas Adam di Taman Eden adalah mengusahakan dan memelihara apa aja yang ada di dalam taman itu, termasuk hari ini istrinya, ya. Sama, Tuhan percayakan engkau suami untuk mengelola. Engkau tidak perlu harus jadi orang lain. Yang kolerik tetaplah kolerik, yang pleknetik tetaplah pleknetik, karena kita semua diciptakan Allah dengan keunikannya masing-masing. Dan itulah buat saya seninya menikah, belajar menerima perbedaan. Bukan untuk menuntut. Saya lebih percayalah tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Waktu kita mengharapkan orang lain sama seperti kita, sesungguhnya kamu sedang bilang sama Tuhan, Tuhan nggak becus kasih pasangan buat saya. Kamu meragukan bahwa Allah itu bisa memberikan yang terbaik buat diri kita.
Jadi nggak usah jadi orang lain, jadilah dirimu. Tapi ingat, setiap kelemahan harus dikelola. Kalau tidak, dia akan jadi batu sandungan buat orang lain, dan itu nanti bisa buat dosa dalam hidup kita. Ya, gitu Pak Ferdisi. Oke, puji Tuhan ya. Pertanyaan tadi terjawab. Yang inti yang saya tangkap adalah terus belajar setiap hari. Benar ya Pak? Nah, kadang yang belajar setiap hari ini yang kalau kita mengandalkan kekuatan kita itu kita nggak sanggup. Makanya perlu seperti tadi Pak Gideon bahwa kita harus datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Ya. Dan yang menarik sekali juga bahwa Pak Gideon dan istri ini kalau misalnya salah satu ada merasa kurang itu tanyanya langsung ke istri ya, ke pasangan gitu ya. Biasanya yang terjadi di pasangan-pasangan yang belum tahu yang seperti ini itu bertanyanya ke orang lain. Jadi ya kalau bagus jawabannya bertanya ke Pak Gideon mungkin dapat jawaban yang bagus. Kalau bertanya kepada orang yang salah bisa kacau rumah tangganya. Jadi ini masukan yang baik juga buat kita teman-teman di Pro ya yang sudah berkeluarga bahwa kalau ada masalah kita merasa saya kayaknya tidak beres dengan istri, kita boleh datang kepada istri atau suami kita dan kita diskusi, kita bangun hubungan bersama agar supaya keluarga kita tetap utuh gitu ya Pak ya. Ada solusinya setiap masalah. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini singkat pertanyaannya, cuma tanya gini, saya mau bertanya, gelagat pasangan yang sudah mulai tidak setia itu seperti apa? Kayaknya saya bertanya kepada orang yang salah ya. Bukan Pak Gideon, soalnya Pak Gideon orangnya setia ya. Saya yang penting tanyanya ya. Ya, saya sendiri. Memang kita pria ini kurang peka melihat hal begini, Pak. Ya. Saya juga waktu itu melihat gelagat, saya cuma tanya, kamu ada hubungan nggak dengan orang itu? Ya jawabnya enggak. Ya karena enggak, saya percaya. Ya. Dan ternyata kita harus sadar, istri wanita itu memang lebih terampil ya. Ya cara Tuhan menciptakan kita juga beda, Pak. Pertama gini, contoh lah ya, kalau kita jalan di mall, kalau kita ngelirik wanita, istri kita pasti tahu. Ya, karena cara pandang kita lurus. Tapi kalau wanita yang lirik pria, kita nggak tahu karena dia bisa pakai ujung matanya gitu ya. Jadi itu keunikan-keunikan yang perlu kita belajar ya. Nah, itu sebuah keunikan tapi dalam satu sisi itu juga menjadi berbahaya. Ya, hati-hati. Pria kalau jatuh dalam perselingkuhan kadang-kadang spontan aja. Wanita kalau jatuh dalam perselingkuhan itu biasanya sudah memerlukan waktu yang panjang. Kita bisa pergi keluar kota, kita iseng, kita bikin dosa, itu buat pria itu biasa karena dia makhluk seksual. Kalau wanita enggak, spontan, kita bisa ngerjakan itu spontan gitu ya. Tapi kalau wanita memang butuh waktu, butuh pertimbangan. Begitu tidak ada lagi jalan keluar. Nah, kadang-kadang ada stadium-stadium yang menunjukkan sakit hati istri. Kami pernah dikasih sama seorang dokter di bidang konseling, psikologi, dia coba mengurutkan stadium-stadium sakit hati istri. Dan yang paling tinggi itu stadium 4 adalah kalau nanti istrinya itu mentalnya kuat, ya biasanya dia selingkuh. Tapi kalau karena nggak kuat, biasanya dia bunuh diri gitu loh. Nah itu kita waspadai. Nah pengetahuan buat saya begini, rumah tangga dibangun dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kata Amsal. Jadi sebenarnya di dalam pernikahan kita perlu merawat pernikahan. Segala sesuatu, karena prinsipnya segala sesuatu yang tidak dirawat pasti mengalami penurunan. Pernikahan itu butuh dirawat, Pak. Bagaimana cara merawatnya? Butuh hikmat, butuh pengertian, butuh pengetahuan. Waktu saya melihat ini, saya kaget. Ternyata untuk merawat pernikahan, ternyata nggak ada cinta loh, Pak. Cinta itu nanti akan lahir karena ada pengertian, karena ada pengetahuan, karena ada hikmatnya. Jadi selama ini kalau kita pikir, saya akan terus mencintai dia, nanti dia akan baik-baik saja. Kata istri saya, makan itu cinta, gitu ya. Karena ternyata cinta bisa habis, bapak-bapak, disakitin terus-menerus, cintanya bisa habis. Makanya butuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Amsal 24 ayat 2-4. Nanti bapak-bapak bisa baca. Itu dulu, Pak. Silakan buat istri. Jadi kalau ditanya gelagatnya kayak apa? Wah, tidak diduga, tidak bisa dibakukan, ya.
ya, karena memang tidak bisa dibakukan di dalam satu ukuran deteksi gitu ya, tidak bisa. Itu makin jago orangnya yang mau berbuat dosa, menipu ya bisa-bisa saja, baik-baik saja. Saya waktu selingkuh dari suami saya, itu kami baik-baik saja loh, bayangin. Nggak ada gelagat-gelagat yang aneh gitu, saya menarik diri, menjauh. Ya ada juga orang yang begitu patut dicurigai, keluar malam gitu ya. Tapi waktu saya enggak tuh, orang jago nipunya ya. Jadi nggak bisa dibakukan ya. Kayak gitu. Oke. Jadi mungkin mungkin istrinya sendiri punya firasat tertentu mungkin ya, kalau jadi di gelagat ini tidak ada hal yang baku yang bisa kita terjemahkan, tapi paling enggak mungkin kok dia sering keluar malam, kok sering WhatsApp dengan yang lain, mungkin kayak seperti itu. Tapi saya berdoa tidak ada di tempat ini, amin. Amin. Salah satu yang perlu kita bangun adalah belajar bertanya, Pak. Ya, jangan diam nanti bisa asumsi. Bertanya saja, ya. Apakah kamu lagi begini tanpa ada rasa mencurigai, ya. Tapi bertanyalah karena kamu mengasihi pasangan kamu. Kalau pria selingkuh, istrinya cepat tahu karena dia punya intuisi yang tajam. Ya. Tapi kalau istri yang selingkuh, kadang-kadang pria lama tahunya gitu ya. Sesudah berantakan baru dia tahu. Kadang-kadang seperti saya, setelah dia mengaku saya baru tahu. Aduh, saya pikir saya ini kurang kemana aja gitu ya. Karena itu tadi, karena sudah saya terjebak dalam pola berpikir menikah itu dia jadi istri, dia ngurus rumah, tapi lupa untuk mengenal dia secara pribadi gitu Pak Ferdi. Oke. Ya, istri memang perlu butuh dikasihi ya, butuh diperhatikan, Pak ya. Rata-rata istri seperti itu. Baik, kita ini ada pertanyaan yang masuk juga, Pak. Bolehkah kita menikah karena alasan senang dengan sikap atau karakternya, bukan fisik atau wajah? Ini mungkin lebih ke orangnya, mau nggak ya dia ya? Silakan, menurut pandangan. Menurut Pak Gideon gimana Pak? Boleh kita menikah karena senang sikap saat? Dulu ada candaan begini, ada pria ganteng ya, tapi nggak berkarakter. Ada lagi satu pria jelek tapi berkarakter. Pilih mana? Orang bilang begini, yang jelek aja yang penting punya karakter gitu ya. Saya bilang begini, dia jelek itu susah diubah gitu ya. Tapi kalau karakter itu bisa dilatih, bisa diajar ya, ajak dia bertobat, ya karakternya baik. Tapi kalau udah jelek mukanya kayak saya misalnya, sampai kapanpun kayaknya susah. Gak ada harapan ya. Gak ada harapan. Ya Pak, itu bercanda saja. Tapi mari mengukurnya bukan dari hal-hal seperti itu Pak. Ukurlah, gini loh, buat saya kalau kita mau cari seseorang, yang dari dulu saya nggak dapat itu, setelah berantakan baru saya ketemu adalah begini. Kalau kamu bersama dengan dia, kalau dia membawa kamu dekat sama Tuhan, itulah yang jauh lebih baik untuk dipilih. Daripada dia bikin jauh kamu dari Tuhan. Ya, itu prinsip Pak. Saya ajar sama anak saya. Kalau ada satu orang pria datang sama kamu, perhatikan apakah dia mau membawa kamu makin dekat sama Tuhan atau jauh sama Tuhan. Itu patut kamu perhitungkan. Ya, kalau bikin kamu makin jauh sama Tuhan, udahlah. Walaupun dia katakanlah semua punya kaya dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya penderitaan. Ya, tapi gini, kalau ternyata ya mungkin dia lagi membangun usaha dengan kondisi yang pas-pasan, tapi dia mengejar Tuhan, wah kamu akan bisa melihat banyak mujizat. Ya, saya punya anak, saya bilang juga sama anak saya, pilih yang takut akan Tuhan, yang bawa kamu dekat sama Tuhan. Yang dua, pilih juga yang kaya, jangan yang miskin. Ya. Yang ganteng nggak apa-apa, itu hakmu untuk memilih toh. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya yang jangan juga yang penting takut Tuhan terus jelek, miskin ya. Saya pikir capek nak ngadepinnya gitu ya. Pengalaman saya sama istri belum tentu, kalau bisa nggak usah dilewati, nggak usah lah itu. Biarkan itu menjadi via dolorosanya saya sama istri. Nggak usah lagi gitu buat kamu gitu Pak. Aduh. Oke.
Baik, pertanyaan dijawab dengan karena bukan fisik, wajah, karakter atau senang karena orangnya humoris gitu. Saya senang. Ini yangnya takut semakin dekat Tuhan enggak gitu ya. Itu yang terpenting. Oke, dan saya mohon izin, ini masih ada beberapa pertanyaan, saya coba tanya. Ini pertanyaan dari jemaat juga Pak, titipan pertanyaan. Kehidupan berumur jadi Pak Firdi, pertanyaannya kurang jelas karena suaranya putus-putus, Pak Firdi. Masuk sebuah mangannya. Oh, saya coba tanya kolom Pak ya. Ya. Oke, sudah Pak. Oke. Kehidupan berumah tangga sering terjadi masalah ranjang. Oke, di mana adanya ketidakpuasan dalam berhubungan intim. Ya, saat pasangan tidak merasa puas dengan kegiatan bercinta, maka yang umumnya terjadi adalah mencari pelarian atau munculnya perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Gimana solusinya? Ya, Pak, saya mau ingatkan begini loh, menikah itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu, ya. Itu konsep yang salah masuk ke dalam pernikahan. Menikah adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam rumah tangga kita. Tapi seks diperlukan dalam pernikahan, ya. Ingat, tujuan seks itu hanya dua, Pak. Di luar ini semuanya dosa. Tujuan seks yang pertama adalah untuk kita bermultiplikasi. Kita punya keturunan dengan cara kita melakukan hubungan seks. Setuju? Kamu nggak mungkin bikin hamil istrimu dengan bahasa roh. Ya, kamu tumpang tangan pakai bahasa roh, hura bata, terus dia hamil. Nggak mungkin. Kamu harus tiduri dia. Ya, baru dia hamil, baru kamu punya keturunan. Yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan seks adalah untuk saling melayani dan mengasihi pasangan kita. Itu tujuannya. Makanya dalam melayani tidak boleh hawa nafsunya muncul. Bukan berarti kita nggak butuh hawa nafsu, butuh. Tapi tidak dikuasai sama nafsu kita. Ingat, pasangan kita bukanlah alat untuk pelampiasan kepuasan seks kita. Ya, saya sudah konseling banyak orang, bisa Pak menikmati seks, tapi gini, tanpa harus menafsui. Kalau kita melakukan hubungan seks, lahir dari hati yang mengasihi, lahir dari hati yang melayani. Karena kasih definisinya adalah begini, Pak. Keinginan untuk memberkati orang lain sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Itu kasih. Tapi kalau seks, hawa nafsu adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri sekalipun harus mengorbankan orang lain. Jadi gimana caranya? Alasannya ya caranya cuma satu. Ini dosa, Pak, bertobat. Seks bukan alat untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan. Tapi kita butuh nggak mengalami kepuasan seks? Butuh, tapi bukan karena nafsu. Ingat, waktu suami istri saling melayani, saya yakin sekali kepuasan itu nanti akan alami terjadi, tapi bukan lahir dari nafsu, tapi dari kasih. Ya, maafkan saya dalam hal ini saya tidak bisa memberikan nasihat apa-apa kecuali kepada kebenaran. Dan saya membuktikan itu, saya lihat banyak orang tetap bisa menikmati seksnya dengan cara saling mengasihi dan melayani pasangannya. Amin ya. Waktu kita mengandalkan kepuasan, maka gini, kita sedang keluar dari prinsip kasih. Ingat, waktu kita keluar dari prinsip kasih, kita hidup dalam prinsip kedagingan. Daging selalu menawarkan dosa. Makanya perselingkuhan itu bisa terjadi karena tidak merasa puas. Ingat, saya ingat lagi, kita menikah bukan untuk melampiaskan hawa nafsu kita, bukan untuk mencari kepuasan seks dalam pernikahan, tapi untuk melahirkan anak-anak yang ilahi, menggenapi rencana Tuhan yang di sorga itu terjadi di muka bumi lewat pernikahan kita. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya sudah saya kirim juga ke Bapak, Pak. Gimana jika satu pasangan, contoh istrinya, mati rasa terhadap suami karena ada kesalahan suami yang fatal? Bagaimana istri harus berjuang
buat suaminya agar pulih lagi hubungannya. Nah, ini perempuan soal pengampunan memang sedikit berbeda dengan pria mengampuni, ya. Kalau pria mengampuni itu ya biar habis gontok-gontokan ya, dia salaman, ya udah kelar masalahnya ya. Habis itu ngobrol lagi, lagi gitu ya. Tapi kalau perempuan, istri yang mengampuni memang sedikit berbeda, Pak ya. Istri itu kami tuh kalau ngampuni tuh dicicil. Ya, kayak kreditan panci. Ya. Jadi kenapa dicicil? Ya, mungkin dia melepaskan gini, ya wes, saya ampuni kamu 80%. Yang 20% saya tahan dulu. Kenapa? Aku mau lihat dulu dia insaf apa enggak nih, beneran atau enggak ya. Nah, apa yang terjadi kalau suaminya bikin kesalahan lagi? Wah, dia ambil lagi itu 80% yang sudah pernah dia lepaskan. Itu memang salah satu bagian dari keunikan perempuan. Namun dalam hal mengampuni, itu keunikan yang dilakukan dengan cara yang salah. Ya, mengampuni menurut kebenaran firman Tuhan itu berarti memutuskan untuk melepaskan pengampunan seluruhnya, enggak dicicil-cicil. Memang wanita keunikannya itu kan senang menyimpan segala sesuatu. Makanya kalau kolektor itu kebanyakan perempuan ya. Koleksi-koleksi itu banyak perempuan. Koleksi pita rambut, koleksi sepatu, koleksi tas, koleksi stoples ya. Sudah satu lemari beli lagi gitu ya. Karena perempuan itu memang nalurinya cenderung mengumpulkan. Termasuk ini harus hati-hati mengumpulkan kesalahan suaminya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan perempuan? Kita harus latihan ya, mengampuni seluruhnya. Yesus, sikap Yesus dalam hal pengampunan, dia bukan hanya mengampuni, tapi dia juga memutuskan untuk melupakan. Melupakan itu bukan amnesia, ya, nggak punya ingatan apa-apa lagi tentang hal itu, enggak. Itu amnesia namanya. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang mengampuni dan melupakan, melupakan definisinya adalah memutuskan. Ingat, keputusan. Memutuskan untuk tidak mau ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Saya memutuskan, saya nggak mau ingat-ingat lagi kesalahan suami saya. Saya mengampuni seluruhnya dan dengan segera. Besok dia bikin sakit hati saya lagi. Saya akan ulangi lagi cara itu. Saya ampuni dia seluruhnya, segera, seutuhnya. Ya, jadi istri paling suka kalau suaminya itu mau jujur dan minta maaf. Ya. Tapi kalau gagal lagi minta maaf lagi, ya. Karena kata maaf itu adalah seperti kesembuhan buat setiap luka para istri. Tidak ada istri diciptakan untuk mati rasa, Pak. Enggak. Nah, kita ini beda. Wanita itu makhluk perasa, pria itu makhluk pemikir. Kalau kita pakainya logis. Kalau sama istri, mereka terlalu banyak, enggak semua, tapi terlalu banyak memakai perasaannya. Saya sudah disakitin, saya sudah luka, bagaimana mungkin saya bisa melayani suami. Akhirnya lama-lama dia percaya, akhirnya jadilah seperti itu. Tapi bisa disembuhkan dengan cara apa? Suami memang harus belajar untuk minta maaf. Maafkan saya kalau aku sudah melukai. Ya, belum tentu hasilnya saat itu. Dan waktu gagal lagi, minta maaf lagi. Itu dulu yang paling sulit saya lakukan sama istri saya. Itu yang membuat dia jadi pahit. Ya. Waktu saya salah, saya malah bilang gini, ya udahlah yang penting saya nggak usah bikin lagi, gitu kan? Logika kita kan begitu. Udahlah saya tahu saya salah, udahlah yang penting saya nggak bikin lagi. Nah, buat saya beres, tapi buat istri saya, orang ini tidak sadar kesalahannya. Lihat, hatinya mulai satu perlahan tapi pasti, lama-lama juga jadi tumpul, jadi mati, ya, dan menjauh, mulai menjauh, ya. Kalaupun hari ini istrimu mungkin mati rasa, percayalah Pak, itu bisa disembuhkan. Caranya bagaimana? Suami harus mau merendahkan diri. Ingat loh, cara kita mengasihi itu ukurannya adalah sama seperti Kristus telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Apa yang dilakukan Kristus? Buat jemaatnya, dia mau mati buat jemaat. Suami,
kalau istrimu hari ini mati rasa, mau nggak kamu mati dulu dari keinginan-keinginan daging itu? Supaya nanti istrimu yang mati bisa hidup kembali. Ya, Yesus mati supaya kita yang binasa bisa dihidupkan kembali dalam kekekalan. Prinsip itu nggak berubah. Sama seperti seorang suami mengasihi istri, demikianlah Kristus mengasihi jemaatnya. Ukuran itulah yang kita mau pakai. Saya mau mati buat istri saya. Betul dia berdosa? Betul dia berdosa. Tapi karena saya mau jadi seperti Kristus, bersedia mati buat jemaat, suami juga harus bersedia mati buat istri. Amin. Jadi saya yakin walaupun itu sulit, tapi percaya Pak, asalkan kita melakukan karena kasih loh Pak ya. Bukan nanti saya bikin itu supaya cepat dapat itu. Percayalah, kalau Bapak minta semakin cepat justru makin lama dapatnya. Tapi kalau Bapak mengerjakannya karena kasih, Pak, saya mau bilang, enggak dilakukan itu pun nanti tidak jadi masalah ya. Saya sama istri, saya termasuk pria yang normal dan sehat dalam hal itu. Ya, saya masih membutuhkan hubungan seks. Tapi ingat Pak, saya mau bilang, saya mau bersaksi di sini. Kalaupun istri saya tidak melayani saya dalam seks, saya bukanlah pria yang uring-uringan Pak, bukan. Kenapa? Kalau menurut saya seperti saya mengasihi Tuhan, demikianlah saya mengasihi istri saya. Saya tidak mungkin memaksa, saya tidak mungkin memanipulasi, atau bahkan mengancam. Kalau kamu nggak layani, saya akan cari perempuan lain. Saya mau kasih tahu Pak, kita perlu bertobat dari hal-hal seperti itu. Itu bukan Kristus lagi yang tinggal di dalam hidupmu. Karena seks itu bukan lagi, saya tetap butuh Pak, saya masih normal. Tapi itu tidak lagi menguasai hidup saya. Dan saya masih bisa tidur nyenyak ketika dia tidak bersedia melayani. Saya masih bisa bangun pagi dengan sukacita. Amin. Saya nggak tahu bapak-bapak di sini masih bisa sukacita Kak kalau udah nggak dikasih ya. Ya saya berharap. Amin. Puji Tuhan ya. Dan kalau kita sudah dikendalikan oleh kasih Pak, yang lain-lain itu bukan lagi prioritas utama. Karena kasih itu cukup Pak. Ingat, seks kita butuh, tapi waktu kita mengasihi dengan benar, kebutuhan itu tidak lagi menguasai hidup kita. Gitu Pak. Thank you Pak Ferdi. Luar biasa Pak. Jadi ini seperti pola pikir gitu Pak ya. Jadi para suami kalau misalnya menghadapi keadaan seperti itu, ya pola pikir kita sebagaimana saya mengasihi Kristus, demikian saya harus mengasihi istri saya. Seperti itu Pak ya. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Karena ada beberapa, saya mohon maaf juga ada beberapa list pertanyaan yang mungkin tidak sempat terjawab. Ini kita akan tanggapi yang live chat ini. Bagaimana cara mendatangkan rasa cinta lagi ketika kehidupan pernikahan menjadi tawar atau sudah merasa bosan? Tipsnya dari Bapak yang sudah ya pengalaman dalam membina keluarga. Ya saya juga terus belajar Pak ya dalam pernikahan. Maksudnya setiap usia pernikahan itu ada problemnya sendiri ya. Hari-hari ini saya sedang menemani istri saya yang mau masuk ke namanya premenopause gitu ya. Itu ada pergumulannya sendiri Pak. Tapi menurut saya nggak bilang itu tips lah ya, tapi kebenaran. Gini, yang membuat kasih semakin dingin biasanya itu adalah luka. Ya, ada luka di dalam hidup kita yang kita tidak mau bereskan. Ya. Itu penyebab utamanya. Ingat, jangan pernah lupa bahwa akar dari setiap permasalahan itu adalah dosa. Ya, ujung-ujungnya dosa. Jadi kalau hari ini kasih mulai dingin, coba cek. Ya, jangan-jangan ada dosa nih. Dosa yang kita belum bereskan. Nah, butuh kerendahan hati untuk membereskannya. Waktu kita sadar, ya dalam hal ini saya salah. Saya berdosa, maafkan saya. Mungkin kata-kata saya, ingat wanita itu gampang dilukai dengan kata-kata. Menurut kita pria itu biasa, tapi buat wanita itu luar biasa. Kita nggak bisa bilang, masa lu gitu aja marah sih? Ternyata bisa marah. Ya, hal-hal yang kita nggak pernah bayangkan itu bisa marah. Nah, marilah kita belajar untuk terbuka. Misalnya gini, kalau saya bilang terbuka itu bukan hanya suami, tapi juga istri. Kalau kamu selama menikah dengan saya, kira-kira ada nggak ya perbuatan saya itu yang menyakitin kamu yang saya nggak sadar gitu ya. Bahkan pun yang sadar. Nah, saya pikir kita harus berani membuka itu, Pak. Kasih ruang untuk kita saling terbuka, ya. Bukan untuk saling menghakimi. Istri juga kalau dikasih kesempatan seperti itu, jangan langsung, wah ini kesempatan ini. Enggak, jangan ya. Karena tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa kamu benar, suamimu salah,
atau suami benar, istri salah. Enggak di situ. Tapi bagaimana supaya kasih ini bisa dikembangkan. Amin ya. Karena tidak ada kasih, Pak. Dosa itu tidak mungkin kita bisa mengasihi, tapi sementara kita hidup dalam dosa. Nggak bisa. Ya. Makanya putuskan hari ini untuk berani terbuka bersama pasanganmu. Ya, sederhana kok. Kira-kira masih ada nggak ya tanpa saya sadarin saya melukai kamu. Dan waktu dia bercerita, anggap itu penting ya. Jangan anggap itu sepele. Karena ukuran kita dengan orang lain itu berbeda. Terus bagaimana melakukannya? Sering melakukannya lagi. Ya, bagaimana Pak kalau gagal? Kalau gagal, minta lagi, minta maaf lagi. Saya yakin Pak, kasih itu tadi akan bertumbuh dengan alamiah. Karena gini, saya melihat sekali bahwa gini, kasih itu paling bertumbuh di dalam kebenaran. Karena kasih itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, bagaimana mungkin kasih bisa bertumbuh? Nah, dosa bagaimana menyelesaikannya? Dosa nggak bisa dikonseling Pak. Dosa hanya butuh bertobat. Mengakuinya dan meninggalkannya. Gitu Pak. Wow, luar biasa. Ibu ada tambahan? Oke, Pak, ini yang mungkin paling akhir Pak. Mohon maaf, kita masih punya 8 menit Pak. Yang terlintas pikiran saya, dulu saya umur pernikahan yang masih sekitar 5 tahun, sempat dari saya dan istri juga terucap kata cerai. Tapi karena waktu itu saya pelayanan, jadi saya mempertahankan hanya nah itu pola pikir statement Kristen juga izinkan perceraian pasti sudah baik Pak. Pertanyaan terakhir nih. Tapi Pak bertahan karena takut bercerai. Bagaimana tanggapan Bapak? Pak Ferdi, tadi suaranya putus-putus. Pola pikir yang jadi gitu Pak. Coba saya ringkasin ya. Oke, saya bisa Pak. Mungkin begini, tadi pertanyaannya adalah, kami pernah mengeluarkan kata bercerai, itu waktu kami 5 tahun pernikahan, tapi karena pelayanan, gitu ya Pak ya? Bertahan. Kira-kira gitu Pak ya? Iya Pak. Nah, soalnya tadi suaranya Pak Ferdi putus-putus. Iya betul. Jadi pertanyaannya tadi apa Pak? Saya ada chat Pak sekarang Pak. Iya, oke, sebentar ya Pak ya. Bagaimana banyak keluarga Sudah, Pak? Ya, yang tidak yang bertahan hanya karena tidak bercerai. Prinsipnya saja lah, prinsipnya. Gini loh Pak ya, jadi itu prinsip yang salah sebenarnya. Kita bisa nggak menikmati pernikahan? Bisa banget. Ya, kenapa? Karena ide pernikahan itu bukan ide manusia, ide Tuhan. Ya, jadi sebenarnya perceraian bukan jalan keluar. Banyak orang bertahan karena tidak mau bercerai. Karena kita sebenarnya bukan karena tidak mau bercerai, Pak. Kita tidak mau menyelesaikan akar masalahnya. Ada akar masalahnya. Nah, kita nggak mau menyelesaikan. Contoh, orang yang cenderung mau bercerai, biasanya dia juga punya latar belakang keluarga yang juga pernah bercerai. Nah, kata-kata cerai ini adalah kata-kata kutuk. Itu sebabnya kalau dulu kita pernah ngomong kata cerai, memang kita harus bikin beres secara pribadi. Walaupun kita saling melakukannya, ya maafkan saya kalau dulu saya pernah mengucapkan kata cerai sama kamu, maafkan saya. Istri juga harus berani berkata begitu. Sebenarnya dibutuhkan apa? Kerendahan hati, Pak. Ya, kerendahan hati. Dan yang kita harus bangun adalah kita bisa menikmati pernikahan ini dengan indah, Pak. Perceraian itu bukan jalan keluar untuk masalah pernikahan. Dan setiap masalah pernikahan selalu ada jalan keluarnya, tapi bukan perceraian. Jadi konsep itu yang kita harus bangun. Nah, bagaimana caranya? Kita juga butuh orang lain, Pak. Jangan takut. Ya, saya dorong kalau kamu pernikahan muda, carilah mentor-mentor untuk menolong kamu dalam pernikahan ini. Ya, kamu perlu didampingi. Itu sebabnya pernikahan itu tidak mudah. Ya,
Karena banyak hal yang harus kita perlu ditolong, kita butuh orang lain. Dan hal semacam seperti ini itu sangat bagus loh, membuka cara berpikir kita. Dan saya mendorong supaya jangan hanya acara seperti ini, butuh misalnya seminar-seminar tentang bagaimana membangun pernikahan. Butuh komitmen seperti itu, Pak. Jadi saya sangat yakin kok, kalau ini idenya Allah, masakan Tuhan tidak kasih jalan keluar untuk masalah pernikahan. Nah, kecenderungan orang adalah begini. Mereka tidak mau bercerai karena dosa katanya. Tapi mereka tidak mau juga mencari apa alasan yang membuat mereka mau bercerai. Nah, itu sebenarnya yang perlu dibereskan, Pak. Kalau dibereskan, saya yakin, Pak, selalu ada jalan keluar. Nggak usah mungkin dari kebenaran yang kita tahu, tapi fakta yang kami temukan waktu kami mengkonselingin banyak orang-orang yang mau bercerai, kadang-kadang masalahnya adalah karena mereka tidak mau menyelesaikan akar yang membuat mereka mau bercerai. Gereja hanya bilang begini, nggak boleh bercerai, itu dosa, betul. Tapi gereja menurut saya dalam beberapa beberapa tempat kurang terampil untuk bagaimana caranya mengkonseling mereka yang mau bercerai. Sehingga banyak akhirnya orang bertahan dalam pernikahan tapi menderita. Harusnya kan kita bertahan dengan sukacita gitu ya. Istri saya bilang jangan awet muda, tapi apa? Awet menarik. Tetap awet menarik gitu ya. Bertahan tapi tetap menarik pernikahannya kan itu keren gitu loh, Pak. Karena bagaimanapun kita makin tua, semuanya akan mengalami perubahan. Tapi akankah kita tetap jadi menarik di dalam pernikahan? Amin. Ya. Nah, if tomorrow never comes, ya, saya pikir itu bernada penyesalan ya. Bisa jadi nadanya nada menyesal. Kalau besok nggak pernah tiba, aduh, kita sekarang bencinya minta ampun dan kita nggak pernah memutuskan untuk membereskannya, menyelesaikannya gitu. Sementara hari esok belum tentu tiba, belum tentu menjadi milik kita. Bagaimana kalau malam ini terjadi sesuatu sehingga begini, mungkin kita, mungkin pasangan kita ya, yang tidak ada lagi. Siapa yang tahu umur orang? Tidak ada yang pernah tahu. Makanya untuk bisa menikmati setiap hari bahkan setiap waktu dalam pernikahan kita, memang banyak yang harus kita buang, ego, ya, gengsi dan sebagainya. Tapi itu demi kebahagiaan dalam pernikahan. Jadi waktu kami sadari itu, kami memutuskan nggak ada gunanya gengsi. Saya meninggikan diri atas suami saya, dia meninggikan diri atas saya, nggak ada gunanya. Jadi kami mau menjalani hidup pernikahan kami dengan bahagia. Kenapa? Karena besok belum tentu saya bisa lihat dia lagi. Besok belum tentu kita bisa ketemu lagi. Kita menjalani hidup dengan maksimal. Nah, salah satu titik balik ya, perjalanan pernikahan kami itu setelah pengakuan selingkuh tadi itu, ya, itu masa yang paling gelap, Pak. Mengaku dosa itu satu hal. Tetapi gini, meneruskan hidup lagi bersama itu tidak mudah. Loh, iyalah, udah nggak ada cinta, udah nggak ada rasa sama sekali, nggak ada. Kan makanya kita selingkuh sama orang lain ya. Kalau kita kembali, itu hanya karena firman. Saya bertobat karena firman. Saya kembali ke rumah karena firman, ngomong begitu. Ya, dan suami saya mengampuni saya, kayak tadi ya udah dijelaskan, karena firman. Sebenarnya kalau secara manusia daging disuruh nanya, mau nggak kembali? Ya enggak gitu. Cuma kan karena firman kita kembali. Namun kenyataannya susah. Nah, saya ingat betul 1 bulan pertama itu masa-masa yang paling gelap buat kami ya. Bukan hanya karena hampir semua orang meninggalkan kami, karena itu skandalnya kan besar ya, memalukan gitu ya. Jadi hampir semua orang meninggalkan kami, nggak ada temen. Nah tinggal berdua ya kan, bego berdua. Akhirnya sadar, ya nggak ada teman lagi ya udah ya kita belajar jadi teman berdua gitu ya, belajar kenalan lagi. Nah saya ingat betul 1 bulan setelah saya mengaku dosa itu ya, kami baru belajar ngobrol ya. Kami ngobrol di teras rumah malam-malam ngadep ke kebun gitu ya. Terus untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia baru ngobrol sama saya. Dia tanya begini, apa sih Cak
yang bikin kamu tuh jatuh cinta sama pria itu loh. Soalnya kan kalau kamu mau tidur kan berarti kan jatuh cinta ya, katanya. Ya iya, saya bilang gitu. Nah, apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama pria itu, katanya. Lah saya jawab, pria itu ya yang pertama ya, pria itu penuh perhatian, merhatiin saya. Dia tahu kapan saya sakit, kapan saya sehat, dia tahu. Ya, terus kalau dia tahu nih saya sakit, nggak pakai ngomong lama-lama, dia langsung bawa saya ke dokter, ke rumah sakit, nggak pelit gitu. Nah kamu kalau tahu kan, kamu nggak bikin apa-apa. Kalau saya bilang, Pi, ini kok sakit ya, kepala, perut agak sakit, kamu cuma bilang apa? Minum air putih. Minum air putih banyak-banyak nih, katanya gitu. Itu kurang minum itu, gitu. Pokoknya sakit apa aja, kamu suruh aku minum air putih, ya toh? Saking pelitnya, gitu kan. Kalau laki-laki itu enggak, ya, dia rawat saya. Terus yang kedua nih, laki-laki itu sopan. Buktinya apa? Kalau dia minta tolong sama saya, ya namanya itu kan satu kerja, terus dia atasan saya ya, bos saya ya. Tapi walaupun dia bos nih, kalau dia nyuruh apa-apa, dia selalu pakai kata tolong gitu. Depannya selalu pakai kata tolong dong gitu ya. Jadi saya tuh merasa tetap dihormati gitu ya. Nah terus ya, kalau abis ditolong nih, dia nggak lupa bilang apa? Terima kasih ya. Kadang-kadang ditambah bonus pujian lagi. Wih, hebat banget nih kamu bikin kayak gini. Kok iso ya? Gitu ya. Hebat deh. Wah, kalau bukan kamu yang bikin belum tentu ini kayak begini. Wah, saya jadi semangat besok kerja lebih keras lagi, lebih baik lagi gitu ya. Karena sopan, merasa dihargai. Kamu kan enggak toh? Ya, nggak pernah bilang terima kasih, nggak pernah nyuruh, itu pasti nyuruh ya. Kadang-kadang boro-boro pakai kata tolong ya. Kadang-kadang kamu manggil saya aja nggak pakai nama ya toh. Sering lupa nama saya ya kan. Kalau manggil dulu keren. Woi, gitu. Kayak manggil tukang beca pinggir jalan ya. Woi, gitu. Aduh, Tuhan Yesus ya. Terus ya, ini ya, yang paling penting juga ya, yang paling penting buat kami perempuan, laki-laki, saya bilang, kalau bikin salah nih, ya, dia tanpa berlama-lama, tanpa gengsi, langsung saat itu juga sadarnya cepat, dia minta maaf. Maafin saya ya, aduh saya kok begitu ya, kenapa ya saya bisa begini, sadar gitu loh, nggak pakai gengsi, langsung sorry ya, maaf ya, gitu, nggak kayak kamu, gitu. Kalau kamu kan susah minta maaf ya, minta maaf itu harus ditagih gitu loh, ya. Pernah saya begini ya, dia bikin salah nggak mungkin lagi ya, karena kebiasaannya kan ngeles gitu ya, ngelak gitu ya. Nah, satu kali waktu saya kejar dia nih ya, lu bikin salah nggak mungkin menyangkal deh. Ya, ini udah kelihatan banget salah kamu ini. Nah, kalau orang bikin salah tuh apa sih? Cuma tinggal bilang apa, coba apa, satu kata. Saya bilang gitu. Tahu apa jawabnya? Di kami orang Batak Toba tidak ada kata maaf gitu. Tambah kesel kan? Udah gitu, Pak. Yang bikin saya tambah mangkel nih, saya cari di internet, maaf, bahasa Batak Toba, bener Pak, nggak ada. Makin merasa benar dia. Oke. Nah, tapi saya ya terakhir setelah dia dengar penjelasan saya, dia sadar, dia sedih ya, karena dia bilang gini, jadi kamu selingkuh bukan karena uang ya? Enggak, saya bilang bukan karena uang. Jadi sebenarnya kalau bukan karena uang, karena perhatian, maaf, terima kasih, tolong, sebenarnya saya bisa bikin ya. Iya, saya bilang begitu. Nah, tapi itu percakapan tahun 2005, Bapak Ibu, teman-teman. Sekarang 2020, 15 tahun lalu ya. Tapi sejak malam hari itu, ya, ada satu pertanyaan terakhir suami saya malam hari itu setelah
dengar penjelasan saya panjang lebar, dia bilang begini, jadi Cak, apa ya yang harus saya lakukan supaya kamu jatuh cinta lagi sama saya? Katanya gitu. Wih, itu pertanyaan so sweet ya. Apa sih yang bikin saya, ya apa yang harus saya bikin supaya istrinya nih jatuh cinta lagi sama dia. Wah, 15 tahun berlalu sudah, Pak Ferdi, Pak Jerry, Pak Chandra, dan teman-teman lainnya. Tetapi saya saksinya ya, bodohnya masih ada, masih ya. Kurangnya masih ada, masih. Tapi sampai hari ini dia terus belajar untuk bikin istrinya jatuh cinta lagi sama dia. Saya pikir itu yang paling penting di dalam pernikahan. Tuhan berkati. Ya baik. Iya luar biasa Bu Mirsa ya paparannya, jadi makin mengerti suami, makin mengerti apa kebutuhan istri. Dan kita sudah, mohon maaf teman-teman agak overload dikit ya, 7 menitan. Mohon maaf saya sebelum kesimpulan Pak, saya akan remind untuk pengumuman sebentar bahwa untuk Tabata, acara Tabata besok hari ditiadakan ya karena instruktur kita lagi berada di luar kota. Kemudian pengumuman berikutnya untuk ibadah live worship dari Bipro Manyar itu pukul 20 atau jam 8 malam. Acara Bipray ya live di IG Bipro Manyar. Kemudian acara berikutnya adalah Cafe Klinik Mixologi ya untuk acara Jumat depan. Bisa juga ini untuk pencinta kopi pasti yang utama ya, dan tapi kami tetap mengundang kepada seluruh teman-teman untuk gabung di acara IG Live Bipro Manyar. Dan berikutnya pengumuman untuk acara ulang tahun Bipro Manyar yang ke-23 tahun itu diadakan pada tanggal 6, tepatnya hari Jumat, tanggal 6 November tahun 2020 di usia yang ke-23 tahun, mengambil tema adalah Moving Forward. Ya, hadirilah karena acara kan ya via live streaming, via YouTube dan juga Zoom. Kemudian buat teman-teman yang sudah tersedia untuk online ya lewat kesaksian saling memberkati dengan yang kami ucapkan Pak Gideon dan juga Bu Mirsa, silakan bisa dengan kesimpulan. Setelah kesimpulan mungkin bisa langsung doa berkat Pak, dan setelah doa berkat kita akan foto bersama. Silakan Pak Gideon. Oke, saya mau ingatkan kita bahwa pernikahan yang bahagia itu cuma ada di dongeng-dongeng, Pak. Ya. Jadi, marilah jangan mengejar pernikahan yang bahagia, tapi pernikahan yang bertumbuh dan bergairah. Tidak ada pernikahan yang tidak terluka. Semua pernah mengalami luka. Keputusan untuk bergairah, keputusan untuk bertumbuh di dalam pernikahan, itu semua ada di tangan kita. Kita punya hak untuk berkata, saya mau pernikahan saya ini bergairah. Bukan di tangan orang lain, tapi di tangan suami dan istri. Dan saya berdoa supaya lewat hari ini kamu punya cara pandang yang baru. Ingat, pernikahan bukanlah alat untuk kita melampiaskan hawa nafsu, tapi alat untuk kita boleh saling mengasihi dan saling melayani. Sebelum kamu hebat di luar sana, di pelayanan, di pekerjaan, di bisnis, biarlah engkau menjadi orang-orang yang hebat di dalam rumah. Kita berdoa yuk. Bapak terima kasih buat setiap apa yang kami sudah dengar. Kami tahu itu mungkin hari ini jadi pengetahuan. Tapi kami tidak mau berhenti di dalam pengetahuan saja. Kami mau terus lakukan itu di dalam hidup kami. Supaya kami mengerti dan mengalami pernikahan yang bertumbuh dan bergairah. Berkati semua kami yang ada di meeting room ini. Dan kami yang memutuskan untuk tetap bertahan sekalipun kondisinya sulit. Sebab kami tahu Tuhan mampu mengubah pernikahan kami. Tuhan sanggup mengubah segala keadaan kami. Asalkan kami mau jujur terbuka di hadapan Tuhan dan mau merendahkan hati kami kepada pasangan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi pernikahan kami adalah sempurna. Karena ada tangan Tuhan yang dahsyat itu ada dalam pernikahan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dan aku berdoa supaya tidak pernah ada perceraian Amin. bagi kami di tempat ini, di Amin. meeting Dalam room ini, nama Yesus. bahkan di keluarga kami. Kami Amin. mencabut setiap kata-kata kutuk yang pernah Yes. kami ucapkan. Ampuni kami semua, dan kami berdoa mulai hari ini atas keturunan kami tidak pernah ada lagi perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buat setiap apa yang pernah dosa yang kami lakukan, ada tangan Tuhan yang terbuka, yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati istri, berkati suami, berkati anak-anak kami Tuhan, supaya lewat pernikahan kami, mereka juga bisa melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah-limpah. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah bisnis usahamu, apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih semua. Oke, saya minta Pak Gideon. kameranya. Terima kasih Pak Merti. Ya, ayo kameranya nyalakan. Kameranya. Iya. Jarinya bentuk sarang neo, coba ya. Sarang neo. Oke. Silakan, siapa yang akan screenshot dihitung? Sekali lagi. 1, 2. Lihat ke sini. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Tuhan Gideon. memberkati. Terima kasih. Gideon.